Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akalato Korima, NIM 1202883 dari program studi Teknik Kimia. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester 2 pengantar komputer dan software. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas saya. Yang pertama yaitu pengaplikasian fisika pada teknik kimia. Di sini saya mengambil hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan M dikali A. Dengan keterangan, A adalah percepatan benda dan sigma F adalah resultan gaya, M adalah massa benda. Hubungan hukum Newton 2 dengan teknik kimia yaitu kita bisa mengaplikasikannya saat kita hendak mengangkut bahan yang telah jadi dari pabrik, yang mana bahan tersebut tidak akan bisa diangkat oleh tangan manusia. Maka kita bisa memberikan gaya untuk memindahkan atau mengangkat benda tersebut dengan menggunakan hukum Newton 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang flowchart-nya. Flowchart-nya yang pertama yaitu start, lalu kita masukkan komponennya, kemudian kita integerkan n. N adalah bilangan bulat, lalu kita masukkan rumus hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A. Lalu untuk berapa kali pencarian, maka menghasilkan N. Kemudian, setelah itu, kita ingin memilih nilai yang akan kita jalankan itu nilai F atau M. Setelah itu kita masukkan. Setelah kita masukkan F atau M, maka ada pilihan yaitu case. Di sini kita memilih F. Jika kita memilih F, maka kita akan memasukkan M, lalu dihasilkan M, lalu kita memasukkannya ke dalam rumus F kali M. F sama dengan M kali A, kemudian dihasilkanlah nilai tersebut. Kita dapat melihat M total, M rata-rata, F total, dan F rata-rata. Setelah itu, program selesai. Jika kita memilih M pada pilihan yang pertama, pada pilihan tadi, maka yang kita cari di sini adalah M. Lalu seperti tadi, ada hasil, kita juga mendapatkan hasil seperti tadi. Dan jika kita tidak memilih F atau M, maka program tersebut akan berada di sini. Program tidak benar atau error, maka selesailah program tersebut, tidak bisa dijalankan karena yang kita pilih tersebut tidak dimasukkan ke dalam rumus atau tidak sesuai dengan rumus. Yang selanjutnya, saya akan mempresentasikan C++-nya. Yang pertama, baris yang pertama yaitu include IOStream dan using namescape itu adalah digunakan pada awal suatu program. Kenapa di sini ada std? Karena supaya program-program di bawahnya kita tidak perlu mengulangi std lagi. Pada baris selanjutnya yaitu inMain. InMain itu adalah perintah. Di sini kita menyertakan blok pembuka dengan kurung kurawal. Baris selanjutnya yaitu chart komponen. Chart komponen adalah salah satu tipe data untuk mewadahi huruf atau angka. Kemudian integer n, yaitu variabel n adalah bilangan bulat. Untuk
baris 7 sampai baris 9 itu hanya memudahkan agar pengguna bisa lebih nyaman menggunakan program ini karena ini adalah judul dari program tersebut. Selanjutnya, pada Cout, saya memasukkan rumus hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M dikali A. Kemudian, Cout untuk berapa kali pencarian. Atau digunakan untuk beberapa data yang akan kita cari selanjutnya. Sin N. Sin N adalah variabel N, yaitu pengulangan yang sesuai dengan inputan. Selanjutnya, float. Float di sini digunakan untuk mendeklarasikan komponen yang dibutuhkan. Di sini saya menggunakan F array N, M array N, A dan sum F 0, sum M 0. Sum M dan sum F ini digunakan karena kita menggunakan penjumlahan pada program ini. Sin komponen. Itu kita memasukkan komponen. Di sini saya menggunakan pengulangan switch case. Jika kita memilih case F, maka program yang akan dijalankan yaitu Cout A. Kita memasukkan nilai A. Lalu program selanjutnya yaitu for. Menggunakan pengulangan for. Lalu integer I sama dengan 0, I besar dari N, I plus plus. Kemudian kita memasukkan nilai M, Cout N, kemudian sim N. Lalu kita akan seperti rumus yang telah kita buat sebelumnya pada baris ke-10, ini adalah rumus untuk mencari F. Kemudian sum F dan sum M ini digunakan untuk menampung nilai atau menampung data yang kita jalankan. Kemudian, maka dihasilkan, Cout dihasilkan. Setelah itu, Cout F sama dengan M dikali A. Ini digunakan hanya untuk pengulangan saja. Kemudian, for integer I. Didapatkan hasil nilai F-nya. Lalu program selesai. Atau berhenti. Di sini program berhenti dan didapatkan hasil pada baris ke 48 sampai 53. Dan jika kita memilih case M, maka program yang akan terjalan yaitu Cout A, maka kita akan memasukkan nilai A. Kemudian pengulangan for integer I sama dengan 0, I besar dari N, I plus plus. Kemudian code F. Setelah itu sin F. Maka kita menggunakan rumus M karena tadi kita memilih case M. M sama dengan F dibagi A. Sum F dan sum M sama seperti di atas digunakan untuk menampung nilai sebagai wadah penampung nilai. Kemudian program ini ditutup, lalu dilanjutkan dengan maka didapatkan nilai. Lalu dilakukan pengulangan lagi dan didapatkan nilai M. Setelah itu selesai. Jika program selesai, maka dihasilkan seperti yang sebelumnya pada baris ke-48 sampai 53. Jika kita tidak memilih antara F atau M, maka pilihan tidak benar. Maka program ini tidak dapat dijalankan.
Baiklah, saya akan mencoba menjalankan program ini. Nah, di sini hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A. Untuk berapa kali pencarian yang kita inginkan? Misalnya kita ingin melakukan pencarian sebanyak 3 kali. Pilih nilai yang ingin dihitung. Jika kita memilih F atau M, maka program ini akan jalan. Tapi jika kita memilih selain F atau M, B contohnya, maka program ini tidak dapat dijalankan. Jika kita memilih F misalnya, kita ingin memasukkan nilai A. Misalkan A sama dengan 2, M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 4, M3 sama dengan 5, maka dihasilkan F sama dengan M kali A. Untuk gaya pertama itu 6 Newton, untuk gaya kedua 8 Newton, untuk gaya ketiga yaitu 10 Newton. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Gaya totalnya yaitu 24 Newton, rata-ratanya 8 Newton, M totalnya 12 kilo, M rata-ratanya 4 kilo. Sekian untuk program ini. Baiklah, pengaplikasian yang kedua yaitu mengaplikasikan kimia pada teknik kimia. Di sini saya akan mengaplikasikan molaritas dan molalitas. Molaritas adalah konsentrasi jumlah zat terlarut per satuan volume. Molaritas menunjukkan banyak mol zat terlarut dalam 1 liter zat pelarut. Molaritas dirumuskan dengan M sama dengan N per V. Dengan keterangan M adalah molaritas, N adalah jumlah mol zat, V adalah volume larutan. Molalitas adalah konsentrasi zat yang terlarut dalam satuan berat. Tidak seperti molaritas, molalitas tidak tergantung pada perubahan suhu. Molalitas dirumuskan dengan M sama dengan volume dikali 1000 per P. Dengan keterangan M adalah molalitas dan P adalah massa pelarut atau dengan satuan gram. Pengaplikasian molaritas dan molaritas pada bidang studi teknik kimia yaitu agar kita dapat memproses atau mengolah sesuatu bahan mentah, terutama bahan mentah yang bersifat liquid atau cairan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sifat koligatif larutan dan berapa molaritas serta molaritas dari suatu zat tersebut. Maka oleh karena itulah saya mengaplikasikan kimia ini ke dalam teknik kimia. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu flowchart-nya. Yang pertama itu integer AI. Kemudian output-nya mencari molaritas dan mencari molalitas. Output-nya lagi jumlah data yang ingin dicari. Setelah itu, input-nya yaitu A. Di sini saya menggunakan pengulangan array, di mana N array A, V array A, P array A dengan hasil A. Output-nya, kita dapat memilih pilihan 1 atau pilihan 2. Jika kita memilih pilihan 1 dan pilihan itu benar, maka data selanjutnya yaitu program selanjutnya yaitu output masukkan nilai N, kemudian didapatkan nilai N. Kemudian kita masukkan nilai V, lalu didapatkan nilai V. Kemudian rumusnya yaitu hasil sama dengan N per V. Jadi kita didapatkan output molaritas, outputnya N, output dibagi V, maka didapatkan hasil I. Kemudian kembali ke yang pertama. Jika pilihan 1 itu salah, maka kita akan melanjutkannya ke pilihan 2.
Di sini saya menggunakan pengulangan if else. Jika pilihan 2 itu benar, maka masukkan nilai N, masukkan nilai P, kemudian ini rumus molaritas, kemudian nilai molaritas. Setelah itu didapatkanlah hasil. Dan jika pilihan 2 ini salah, maka tidak ada pilihan lagi. Maksudnya, program ini tidak dapat dijalankan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++-nya. Yang pertama yaitu include iStream dan using Namascape ini, seperti yang sebelumnya, ini adalah bagian utama dari C++. In mind, kita akan menjalankan sebuah program, kemudian kita akan membuka kurung Kurawal. Itu digunakan untuk pembuka. Integer A, kemudian integer I pilihan, kita dapat cout-nya yaitu mencari molaritas dan mencari molaritas. Kemudian cout-nya jumlah data yang ingin dicari, berapa banyak kita ingin mencari data tersebut, yaitu sin A. Kemudian saya menggunakan pengulangan array, yaitu N sama dengan array A, V sama dengan array A, P sama dengan array A. Hasilnya yaitu A. Code, kita cout, kita dapat memilih pilihan 1 atau pilihan 2. Kemudian sin-nya yaitu pilihan kita tadi. Jika kita memilih 1, maka pengulangan selanjutnya yaitu for, di mana for I sama dengan 0, I besar dari A, I++. I++ ini digunakan untuk kita yang ingin mencari data berapa saja gitu. For ini diawali dengan 0, kemudian ditambah, kemudian besar dari A, kemudian kita bisa melanjutkannya ke beberapa yang kita inginkan. Jadi, untuk for ini kita dapat mencari data sebanyak mungkin. Cout-nya masukkan nilai N. Kemudian cout-nya lagi masukkan nilai V. Maka rumusnya yaitu I sama dengan N per V. Cout molaritas, lalu didapatkanlah hasil. Di sini ditutup kurung, karena kita telah mendapatkan nilai atau hasil dari pencarian kita, yaitu nilai molaritas. Dan jika kita memilih pilihan 2, else if, maka pengulangannya seperti berikut. Saya juga menggunakan pengulangan for, kemudian cout, masukkan nilai N, kemudian masukkan nilai P, maka rumusnya yaitu I sama dengan N per P, yaitu nilai untuk mencari molaritas. Kemudian didapatkanlah hasil. Kemudian, jika kita tidak memilih antara pilihan 1 dan pilihan 2, maka yang terjadi yaitu else, yaitu salah, pilihan invalid. Jadi kita tidak dapat melanjutkan program tersebut. Ini adalah contoh jika kita menjalankan program ini. Jumlah data yang ingin dicari, misalnya kita ingin mencari data sebanyak 4. Pilihan 1 atau 2, kita memilih molaritas atau molaritas. Misalnya kita memilih 1, maka masukkan nilai N. N-nya misalnya 2, V-nya misalnya 4, maka molaritas adalah 0,5. Masukkan nilai N lagi,
maka nilai molaritas yang didapatkan yaitu 5. Dan jika kita ingin mencari lagi, misalnya kita ingin mencari molaritas, maka kita akan tinggal membuka kembali programnya dan akan dimulai dari 0. Jumlah data yang dicari misalnya 2, pilihan 1 atau 2, kita ingin mencari molaritas, maka pilihannya yaitu 2. Masukkan nilai N. 1, P, 2. 0,5, 8, 0,8. Sekianlah hasil program ini. Baiklah, sekian dari hasil kerja saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.